Hai, Assalamualaikum. Selamat datang dalam sesi pembelajaran kita hari ini, di mana kita akan menyelami keindahan dan kebijaksanaan Al-Quran melalui metode terjemah Granada. Metode Granada membawa kita pada perjalanan mendalam dalam memahami makna ayat-ayat suci Al-Quran. Hari ini kita akan bersama-sama menjelajahi kekayaan kata dan makna, memperdalam pemahaman, dan meresapi hikmah yang terkandung dalam wahyu ilahi. Jadi, Bapak yakin setiap langkah kita dalam menggali hikmah Al-Quran akan membawa berkah dan pemahaman yang mendalam. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan doa dan niat yang tulus. Semoga Allah memberkahi upaya kita dalam mengejar ilmunya. Sebelum kita mempraktekkan atau mempelajari metode Granada, ada 4 tahapan yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Langkah-langkahnya, yang pertama, pada tahap awal dalam metode Granada ini, yaitu dengan memahami secara komprehensif 3 kalimat di dalam bahasa Arab, yaitu isim, fiil, dan huruf. Tahapan kedua dalam metode Granada ini yaitu dengan memahami kata-kata yang tidak bisa berubah. Dan kata-kata ini meliputi huruf bermakna, kata ganti, kata penghubung yang bertiang, dan kata tunjuk. Keempat kata ini menjadi urgen dipahami oleh kalian sebagai peserta didik agar bisa membedakan kata ini bila terhubung atau ada di dalam sebuah kalimat. Tahapan ketiga yang menjadi ciri khas metode Granada ini terdapat pada rumus dan aplikasinya. Yang keempat, mempraktekkan dan belajar secara konsisten yang menjadi tahapan akhir dari pembelajaran Al-Quran dengan metode Granada. Memulai dengan belajar menerjemahkan kata per kata dengan ilmu yang diperoleh sebelumnya. Setelah satu ayat selesai, lanjut memahami terjemah maknawiyah sembari membaca kitab tafsir agar mendapat pemahaman yang lebih komprehensif. Selanjutnya kita akan praktek menerjemahkan Al-Quran menggunakan metode Granada. Nah, di sini sudah saya tuliskan surat Al-Fajr ayat 12 yang berbunyi fa'aksaru fihal fasad, yang artinya lalu mereka berbuat banyak kerusakan di dalam negeri itu. Nah, sebelum kita menerjemahkan semuanya, semua kalimatnya, kita harus di dalam metode Granada kita harus memisahkan kata per katanya terlebih dahulu. Seperti ini. Fa'aksaru fiha al-fasad. Ini ada 3 kata. Akan tetapi di sini kita bisa pisahkan terlebih dahulu fa, karena fa tersebut merupakan kalimat huruf. Nah, setelah kita mengetahui kata per katanya, kita harus mencari terlebih dahulu kata tersebut itu masuk ke dalam kalimat apa. Itu seperti fa, ini merupakan kalimat huruf. Aksaru merupakan kalimat fi'il madhi. Fiha ini merupakan huruf. Al-fasad ini merupakan kalimat isim yang kemasukan alif lam. Nah, setelah kita mengetahui kalimat tersebut itu masuk ke dalam apa, kalimat isim, fi'il, huruf, kita lanjutkan ke dalam menerjemahkannya dalam perkata. Seperti fa, kita bisa mencari tahu ke dalam rumus Granadanya. Fa ini merupakan arti dari maka atau lalu. Nah, selanjutnya kita akan menerjemahkan aksaru. Aksaru ini di dalamnya terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf. Nah, biasanya sebelum kita menerjemahkannya di dalam metode Granada, kita harus mengetahui asal katanya terlebih dahulu. Nah, kita mencari tahu biasanya asal kata tersebut bisa 3 atau 4 huruf.
Nah, di sini terdapat 6 huruf. Nah, kita harus mencari tahu terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya kita cari awalannya, huruf akhirannya, dan huruf sisipannya. Sampai asal katanya itu menjadi 3 huruf tersebut, atau bisa 4 huruf. Nah, seperti lalu kita mencari awalannya terlebih dahulu ya. Aksaru. Nah, awalannya itu biasanya terdapat di dalam awal kata, yaitu A. Kita mencari terlebih dahulu kalau huruf tersebut itu merupakan awalan atau bukan. Biasanya di dalam metode Granada itu terdapat di dalam rumusnya. Kita mencari tahu terlebih dahulu alif ini merupakan huruf awalan atau bukan, gitu ya. Dan ternyata kita mencari tahu alif ini merupakan kata awalan. Berarti kita lingkari terlebih dahulu alifnya. Nah, tersisa kasaru. Setelah kita mencari tahu awalannya, kita cari tahu akhirannya. Akhirannya biasanya terdapat di akhir kalimat ya, akhir kata. Wawu dan alif. Nah, di dalam rumus Granada, apakah ada gitu di dalam rumusnya? Ada apa enggak wawu dan alif? Kita cari terlebih dahulu. Jika ada, berarti kita melingkari terlebih dahulu. Kita pisahkan terlebih dahulu. Tinggal kasaru. Nah, kasaru merupakan di dalamnya itu terdapat 3 huruf. Nah, sudah saya katakan bahwa di dalam asal kata biasanya terdapat 3 atau 4 huruf ya. Nah, ini sudah 3 huruf, berarti betul kita tidak perlu mencari kata sisipannya. Nah, berarti tinggal kasuro, biasanya di dalam kamus itu. Nah, setelah kita mencari tahu asal katanya, kita sudah tahu asal katanya itu apa, kita cari tahu kita mencari langsung ke dalam kamus Granadanya. Kasaru ini artinya apa, gitu ya. Di dalam bab kaf biasanya ada di sana kaf kasaru gitu. Nah, ternyata kasaru tersebut merupakan arti dari banyak. Nah, kita nggak tahu aksaru itu artinya apa. Nah, di dalam kamus Granada biasanya di bawah kasaru kita mencari kasarunya. Di bawahnya itu biasanya ada aksaru lanjutannya. Nah, di dalam kamus tersebut berartikan bahwa kasaru itu merupakan arti dari mereka berbuat banyak. Ya, kita udah tahu artinya dari aksaru, kata aksaru. Pak aksaru, kita sudah mengerti arti tersebut. Kita lanjut ke dalam kalimat selanjutnya. Fiha. Tadi kita udah jelaskan, kita cari tahu fiha itu merupakan kalimat huruf. Karena fi di sini kita bisa pisahkan terlebih dahulu. Fi itu merupakan kalimat huruf yang artinya di dalam. Ya. H tersebut tidak ikut karena H ini merupakan kata ganti yang menunjukkan kepada surat sebelumnya, yaitu al-bilad. Fiha artinya di dalam. H merupakan kata ganti
yang merujuk kepada al-bilad, yaitu negeri itu, negeri-negeri itu. Kita sudah mencari tahu arti tersebut. Setelah itu kita mencari arti yang selanjutnya, al-fasad. Nah, al-fasad ini merupakan kalimat isim tadi karena huruf tersebut, kalimat tersebut kemasukan alif lam ya. Alif lam di sini. Nah, kita cari terlebih dahulu asal katanya. Sebelum kita mencari tahu artinya, kita mencari asal katanya terlebih dahulu. Dia awalannya, huruf awalannya ya. Awalannya itu di sini ada alif lam. Di dalam kamus metode Granada, alif lam ini ada apa enggak di dalam kamusnya? Jika ada, kita bisa lingkari. Kita gak usah ikutin dulu ini. Kita lepas terlebih dahulu. Tinggal fasada. Akhirannya apa? Ada apa enggak di sini? Akhirannya. Kita cari terlebih dahulu di dalam kamus Granada. Dal ini ada apa enggak? Kalau enggak ada, kita skip ke dalam sisipannya. Lanjut ke sisipannya. Fasada. Biasanya sisipan itu ada di tengah huruf di dalam kalimatnya. Fasada. Di sini ada alif. Alif ada apa enggak di dalam kamusnya? Yang merupakan yang merupakan kata sisipan. Fasada. Ternyata ada. Kita bisa lingkari. Kita gak usah ikutin terlebih dahulu. Berarti yang tersisa hanya fasada. Tersisa fasada ya. Kita cari di dalam kamusnya. Ini sudah asal katanya. Soalnya tiga huruf ya. Kita cari ke kamus metode Granadanya. Fasada terdapat di dalam bab fasada. Kita cari terlebih dahulu artinya apa. Ternyata artinya adalah rusak. Kita cari yang merujuk kalimat al-fasada. Ternyata di dalam kamus metode Granada itu merupakan arti dari kerusakan. Nah, setelah kita mengetahui arti dari perkataannya, kita bisa masukkan semuanya ke dalam. Fa'aksaru tadi itu apa artinya? Fiha itu artinya apa? Al-fasad artinya apa? Kita gabungkan terlebih dahulu fa'aksaru. Fa itu tadi merupakan maka atau lalu. Aksaru artinya mereka berbuat banyak. Fiha di dalam, yang merujuk kata negeri, bilad. Al-fasad artinya kerusakan. Fa'aksaru fihal fasad. Fa'aksaru lalu mereka berbuat banyak. Al-fasad kerusakan fiha di dalam negeri tersebut, di dalam negeri itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.